أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد لا نبي بعده. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim ulama, para ayahanda dan ibunda yang saleh salihah, para pemuda pejuang yang hadir pada Masjid Al-Hidayah yang mulia ini. Mari kita bersyukur kepada Allah karena dipilih, ditakdirkan Allah berada di waktu-waktu seperti kita sedang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Siapa yang duduk ba'da subuh dan melakukan zikrullah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Maka kalau orang mendapatkan pahala haji sempurna, dia mendapatkan pahala haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali jannah. Moga-moga kita menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antara waktu-waktu jantung kita berdetak, karena ditakdirkan oleh Allah darah ini mengalir segar, mengisi kesadaran-kesadaran di dalam sel-sel saraf kita dan kesadaran di dalam neuron-neuron otak kita karena Allah. Mari kita membersihkan kalbu agar kita mendapatkan cahaya Al-Quranul Karim dengan beristighfar seraya berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan cahaya ketika kita membaca, merenungi kitabullah. Kita akan merenungkan surat Al-Baqarah ayat ke-1 sampai ke-5 pada pagi yang mulia ini. Mari kita mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu aib-aib yang kita lakukan. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن تلاوة حفظا فهما وعملا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل دعانا يا الله يا رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membunyikan, membaca dan merenungkan kitabullah. Kita membaca surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Mari kita bersama-sama membunyikannya, membacanya dan merenungkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Inilah kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Inilah Al-Qur'anul Karim. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk menjadi takwa. Dzalika Alkitab. Jadi ketika disebutkan Alkitab, inilah kehebatan yang sedang kita pegang dan kita baca, yang kita bunyikan. Jadi kita sedang berhadapan dengan sebuah kitab yang hebat. Surat Al-Baqarah ini adalah turun di Mina. Jadi sewaktu Haji Wada. Tapi yang menarik, di dalam chapter ini kemudian dimasukkan ayat-ayat Makkiyah, yaitu pada ayat 281. Ada ayat Madaniyah itu 286, tapi pada ayat 281 itu Makkiyah. Kita sedang memasuki chapter nomor 2 surat Al-Baqarah yang mengatakan inilah kitab, tidak ada keraguan padanya. Nanti kita akan melihat di dalam surat Al-Baqarah ini penyakit-penyakit dari bangsa terjajah. Inilah permulaannya. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan kepadanya. La raiba fihi, menurut para mufassir, itu adalah bahasa yang sangat santun dan maha halus dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan ragu-ragu. Begitu. Jangan ragu-ragu terhadap kitab ini, Al-Qur'anul Karim, sebagai petunjuk untuk mencetak diri menjadi takwa. Takwa ini secara sederhana artinya adalah takut. Maka kalau saya di Madura belajar tentang takwa ini, ya belajar tentang bahasa
para ulama yang sudah mendarah daging di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasanya takut itu kalau bahasa Madura itu takok. Takok, nah, itu bahasa Madura itu. Takok itu takut. Jadi ini adalah kitab untuk kita belajar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kitabnya. Cara kita belajar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kitabnya. Dan ini tidak ada keraguan. Jangan ragu kalau pakai ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, maka ini disebutkan sebagai kitabun mubin, yaitu kitab yang jelas sekali isinya. Tidak ada keraguan dan jangan ragu, kata Allah dalam bahasa penjelasan tentang la raiba fi. Jangan ragu, ini caranya untuk memunculkan rasa takut. Jadi ini start from the end. Jadi belajar kitabullah ini belajar caranya mencapai bagaimana sebenarnya target kehidupan ini. Jadi langsung nih, cara menjadi takut itu adalah dengan menggunakan kitab ini. Maka di dalam Al-Quranul Karim, surat-surat di dalam Al-Quran itu menarik. Di dalamnya ada ayat-ayat yang turun di Makkah, namanya ayat-ayat Makkiyah. Ada ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah. Tapi di berbagai chapter, bab di dalam Al-Quranul Karim yang dikenal dengan nama surat-surat itu, maka di situ di blending oleh Allah. Ada dalam satu surat itu yang berkumpul ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ya contohnya seperti surat Al-Baqarah ini. Yang menarik adalah ini ayat-ayat Madaniyah sebagian besar. Kenapa ditaruh di chapter nomor 2? Ini yang mestinya kita renungkan. Maka beriman kepada kitabullah Al-Quran ini syaratnya adalah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Maka mereka harus melakukan tilawah dengan benar. Maka di Quran itu nanti ada kata tilawah, membaca dengan benar, ada ikra, membaca dengan membunyikan. Maka nanti kita kalau mau beriman dan tidak ragu terhadap Al-Quran, maka kita harus beriman dengan benar yang syaratnya haqqa tilawati. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, apa yang disebut dengan syarat orang itu tidak ragu dan benar-benar beriman itu adalah di dalam surat Al-Baqarah 121 itu. Yaitu mereka itu melakukan haqqa tilawati. Celaka yang sudah dapat kitabullah, mereka kemudian tidak memenuhi hak-hak hurufnya. Dari kecil sampai besar dikursuskan dengan biaya yang besar untuk belajar berbagai bahasa, sampai poliglot, bisa mantep kalau kemudian melafalkan bahasa-bahasa berbagai bahasa. Di Indonesia ini saja sudah ada 300 suku, itu bisa berbahasa dengan suku-suku Indonesia sudah hebat. Apalagi sampai mengetahui bahasa-bahasa dunia. Tapi kenapa menjadi orang yang ingin disebut tidak ragu dengan syarat memenuhi hak-hak hurufnya sampai menjelang kita masuk ke pintu keabadian yang ukurannya 2 meter kali 1 meter, kita nggak belajar keras tentang tajwid ini, hak-hak hurufnya, padahal itu syarat disebut sebagai orang yang beriman dan percaya tidak ragu terhadap kitab. Itu penjelasannya di surat Al-Baqarah 121 itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Hafiz, celaka orang yang sudah memenuhi hak-hak hurufnya tidak mau mencari tahu apa yang dia sedang baca. Maka nanti di dalam Al-Quran di tengah-tengahnya itu dikasih tahu tentang agama amani. Amaniyun itu adalah, kalau di terjemahan ini disebut angan-angan. Tapi kalau didalami, agama amani itu adalah agama yang membaca kitabnya itu dengan sekedar lisannya saja terpenuhi. Kalau bahasa di sini barangkali ngajinya hafal
cangkem itu istilahnya, apa yang lebih halus tuh. Jadi bacaannya aja bagus, tapi dia tidak mengerti bagaimana kemudian sampai mencapai rasa takut itu kepada Allah dengan sempurna. Maka di dalam surat Al-Baqarah 121 itu lanjutan dari haqqa tilawati, celaka orang yang sudah memenuhi hak-hak hurufnya tidak mau tadabbur, celaka dia. Sementara dia ingin mengatakan dirinya orang takwa yang tidak ragu. Haqqa tilawati itu artinya seperti itu. Maka di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfanuha. Mengapa mereka tidak mengelaborasi, mendalami kitab Allah? Tadabbur itu dari awal sampai akhir, dielaborasi dia dari berbagai sudut pandang. Maka itu dimasukkan dalam chapter Muhammad. Jadi kalau ingin jaketnya itu orisinal, jaket itu bukan jaket pinjaman, tapi jaket Muhammad yang dipakai itu memang dia bukan pinjam jaket, memang jaketnya dia. Namanya Korps Muhammad. Di dalam klausul ke-24 dikatakan begitu pada ayat itu. Mengapa mereka tidak mau tadabbur Al-Quran? Atau mereka itu mau mengkunci mati kolbunya ya. Maka yang disebut tidak ragu terhadap kitabullah itu dalam haqqa tilawati, celaka orang yang sudah tadabbur tapi tidak mengamalkan apa yang dimunculkan di dalam kitabullah itu. Maka di dalam chapter 9 nanti yang berbicara tentang kelompok-kelompok orang yang diputus hubungannya di barok. Makanya surat 9 itu disebut surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, yaitu memutus hubungan kerjasama. Sehingga tidak ada bismillahnya itu antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Karena di situ diputus hubungan kerjasama orang-orang yang tidak boleh mengendalikan harta besar negara di chapter 8, yaitu chapter surat Al-Anfal. Ada 4 kelompok yang tidak boleh. Yang pertama itu orang musyrik, yang kedua itu ulama atau ahli ibadah itu nanti ada elaborasinya di dalam chapter 9. Yang ketiga itu adalah orang munafik. Yang keempat itu adalah orang zalim. Itu nggak boleh dipilih untuk mengendalikan negara, harta besar negara. Itu tidak boleh dipilih. Tapi yang kemudian kita heran, kenapa ternyata di mayoritas umat Islam yang kita selalu diingatkan takwa, kenapa yang terpilih kebanyakan sekarang malah orang-orang yang menyembah kemenyan. Itu realita di Indonesia itu. Kenapa begitu? Kenapa yang terpilih, yang banyak disukai itu yang kemudian menyembah-nyembah kereta, menyembah-nyembah barang-barang klenik. Nanti disebutkan di dalam surat Saba, negeri Saba itu negeri yang subur makmur. Tapi segera hancur negeri itu. Jadi raja-raja Saba itu kalau kemudian jalan ke Baitullah, itu nanti dijelaskan di dalam surat Ad-Dukhan, itu dijelaskan itu. Itu mereka bagi-baginya itu bukan bagi-bagi sembako atau makan gratis. Raja Saba itu kalau jalan-jalan itu bagi-bagi emas ke orang yang ditemuinya di pinggir jalan. Itu kemakmuran negeri Saba. Tapi kehancuran negeri Saba di chapter Saba, surat Saba itu di negeri Saba itu adalah ketika mereka sudah berlaku klenik. Itu kehancurannya. Maka tadinya itu hijau, nanti mengering. Tanamannya enak-enak, rasanya jadi pahit. Itu negeri Saba. Maka pertanyaannya adalah, kenapa di ayat-ayat pertama yang katanya tidak ragu-ragu, tapi kenapa tidak takut kepada Allah, tapi takutnya kepada klenik? Maka ketika orang baru dipindahin dari Mesir oleh Nabi Musa alaihissalam, itu ketika dipindahin melewati laut itu, maka penyakit bangsa terjajah itu langsung berperilaku klenik. Itu direkam nanti di dalam surat Al-Maidah itu sebelum ayat yang ke-20. Ketika sudah sampai menyeberang, mereka menemui sebuah negeri yang di situ menggunakan logo sapi. Dan logo sapi itu, patung sapi itu di situ
orangnya terlihat kaya-kaya. Maka kemudian mereka minta kepada Musa, "Ya Musa, buatkan kami logo sapi, patung sapi itu, karena itu menghasilkan kekayaan." Itu direkam di kitabullah itu. "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan sejarah itu akan diputar di antara manusia. Sunnatut tadawul, itu akan diputar. Maka orang yang takut kepada Allah, dia nanti akan menjadi champion. Kehebatan orang takwa itu. Dia akan menjadi pemimpin. Maka nanti orang yang mengikuti para nabi yang kita baca dalam surat Al-Fatihah dengan imam yang merdu tadi itu, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat ya Allah. Siapa yang kita minta deklarasi Fatihah itu? Ya pertama minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu penjelasannya dalam surat An-Nisa itu. Ini yang kita declare waktu Fatihah tadi itu. Makanya kalau baca Fatihah Rasulullah itu pelan-pelan karena sedang melakukan deklarasi. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha seakan-akan hurufnya bisa dihitung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau kita sudah bilang begitu, itu kita ingin menjadi pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Ingin menjadi orang yang punya integriti, siddiqin. Ingin menjadi orang yang mati syahid, syuhada. Ingin menjadi orang solihin. Itu orang yang sholat khusyuk dengan Fatihah. Maka orang yang sholat khusyuk seperti itu, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, maka dia kemudian menjadi para pemberani. Sebentar lagi kita akan bicara, nanti hari ini kebetulan Ketua Ekonomi, Pemberdayaan Ekonomi Umat di Majelis Ulama dan Komisi Dakwah, kita akan bicara dengan seluruh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI seluruh Indonesia. Nanti saya jadi salah satu pembicaranya, boleh nanti ada Zoom. Kita ingin tahu bagaimana implementasi Quran itu, kenapa umat Islam kemudian terkena jebakan-jebakan inflasi dan deflasi pada saat ini, dan jebakan hutang. Karena petunjuk yang pertama ini ragu-ragu terhadap kitab Allah. Padahal kita ingin menjadi pewaris Nabi, yang pemberani, yang punya integritas, yang berani mati syahid seperti itu. Jadi rasa takut ini melahirkan kehebatan yang luar biasa. Nah, para nabi nanti di dalam surat Al-Anbiya, di chapter para nabi itu, semuanya kemudian memiliki kemenangan. Mereka menjadi a'immah, ada yang sebutnya menjadi pemimpin para khalifah. Kita ini para khalifah. Nanti mereka memimpin kekhalifahan. Maka dalam sumpah Allah, di dalam surat An-Nur yang seperti mercusuar, seperti lampu yang hebat ini, menjadi mercusuar sehingga orang yang kemudian berjalan di laut itu tahu karang, tahu dangkal, tahu dalam, itu mercusuar itu. Surat An-Nur itu. Pada ayat yang ke-55 Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar beriman kepada, takut kepada kitab Allah itu, nanti la yastakhlifannahum fil ard, nanti diberikan kekuasaan. Pertanyaan sekarang, kenapa di pemegang saham mayoritas umat Islam ini kok yang memimpin malah yang takut pada kemenyan? Itu pertanyaan dasar. Ada apa ini sebenarnya? Karena Quran ini sebenarnya melahirkan rasa takut. Tidak ada keraguan. Maka nanti kalau sampai di dalam chapter ke-13 di dalam surat Ar-Ra'd itu tentang pelajaran besar bagaimana kitabullah itu, nanti kita akan dikasih tahu bahwa inilah yang sering disebut sebagai Lauhul Mahfuz. Tidak ada keraguan. Belajar takdirnya Nabi Adam alaihissalam ada di sini. Belajar takdirnya, catatannya Ibunda Hawa ada di sini. Belajar takdirnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di sini. Belajar takdirnya pengikut-pengikutnya para nabi ada di sini. Belajar takdirnya para musuh nabi ada di sini. Belajar takdirnya catatan kanan dan catatan kiri kita ada di sini. Maka orang dahulu itu kalau dapat Al-Quran itu luar biasa. Dalam bentuk ketiga raguan itu dilatih sejak kanak-kanak dicium.
Tapi ketika orang kemudian tidak melihat tentang kearifan ini, orang nyari dalilnya. Mana dalil mencium Quran? Mana dalil kemudian? Ini rasa hormat, respect. Karena kemudian bahagia. Maka nanti di dalam Al-Quranul Karim ditunjukkan orang yang tidak ragu-ragu pada Al-Quran itu cirinya kalau sedang membaca Al-Quran itu dia terlihat bahagia. Kalau sedang ngaji Quran itu dia terlihat bahagia. Dari langit dia kelihatan sedang bahagia. Karena dia menemukan cara untuk tidak takut kepada selain Allah. Tidak takut pada rentenir, tidak takut pada hutang judi, tidak takut kemudian mencari nafkah penyelesaian ekonomi secara riba. Dia tidak takut, dia kan tahu solusinya. Yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqah. Nanti saya akan sampaikan materi ini di dalam saya mengisi materi Tahdus bin Imah berlindung dari sifat sombong pada Allah untuk memberikan konsep bagaimana roadmap penyelesaian hutang negara dan masalah umat ini supaya lepas dari judi online dan pinjaman online. Saya sampaikan waktu one team karena kami sebagai pemimpin dari Ormas Islam hadir dalam one team MUI. Saya sampaikan kepada Kiai Ma'ruf Amin, beliau sebagai pemimpin one team, mestinya MUI itu tidak hanya berada dalam literasi. Orang yang kena judi online, orang yang kena pinjaman online itu sudah tahu kalau itu haram, nggak cukup fatwa. Maka ulama harus memberikan bagaimana model solusinya, jelas tahapannya dan beri contoh. Kalau tidak nanti terjadi kondisi yang sekuler, kita hanya bicara konsep-konsep, umat kebingungan karena tidak tahu tentang bagaimana rasa takut itu dibangun kepada Allah. Maka nanti di dalam Al-Quranul Karim, pemimpin orang yang berhasil mencapai takwa itu disebut ulama. Kenapa? Bukan karena penampilan dan bajunya, bukan karena stereotip caranya menggunakan sarung, celana, jas, jaket, kopiah, bukan itu. Innallaha la yanduru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Begitu kata Rasulullah. Allah tidak melihat penampilan kalian, bentuk tubuh kalian. Allah melihat apa yang ada di dalam dada kalian dan reputasi kalian. Karena takwa ini adanya di dalam dada. Maka ngaji Quran itu jangan pakai rasio dulu, pakai ngaji kolbu. Kalau bahasa orang kita itu ngederes. Ngaji pakai cita rasa, kolbu yang ngaji, jangan logika. Kolbu dulu yang ngaji. Nanti logikanya, nanti tangannya, nanti aksesnya, nanti kekuasaannya itu dipimpin oleh rajanya namanya kolbu. Kolbun salim. Karena takwa itu hahuna kata baginda Rasulullah. Takwa ini ada di sini. Maka nanti para pengikut Al-Quran, kitabullah yang di dalamnya berhimpun kitab para nabi sebelumnya, musaddiqal lima baina yaday, itu nanti menemukan peta jalannya. Bagaimana menghadapi konglomerasi besar, 9 kelompok konglomerat yang mengepung sumber daya. Itu ada di ceritanya tentang onta betinanya Nabi Saleh alaihissalam. Itu ada caranya tuh, mengguntingnya. Bukan hanya protes pakai najwa. Najwa itu bisik-bisik. Kenapa ya kita miskin? Kenapa pakai WA kalau zaman sekarang? Itu ada caranya di Quran. Gunting dia. Begitu. Nah, kenapa kita tidak menemukan itu lalu takut pada persekongkolan oligarki itu? Karena kita meninggalkan cara menemukan rasa takut kepada Allah. Maka tadi disebutkan di dalam surat Al-Furqan yang dibaca oleh imam, itu ibadur rahman, ahli ibadah yang original, stempelnya dari Allah. Wa ibadur rahman, bukan seperti Nur Zaman ngaku-ngaku hamba Allah, apalagi kalau dia ada absen. Siapa yang nyumbang? Hamba Allah, Nur Zaman tuh. Tapi ini yang ngakunya Allah, bukan ngaku-ngaku. Wa ibadur rahman, itu gemeter tuh kalau dengar yang tadi itu. Wa ibadur rahman, dan hambanya Allah yang original adalah, lalu dielaborasi satu demi satu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ahli ibadah yang original, yang punya rasa takut kepada Allah,
Itu langsung terlihat parameter keberhasilan itu. Dia rendah hati, dan kalau dia berhadapan dengan problematika masyarakat, dia menelurkan problem solving keselamatan. Bukan cuman Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lihat tafsirnya. Ahli ibadah yang original itu ketika berhadapan dengan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dia bongkar kitab, langsung ketemu jawabannya. Begini solusinya. Maka seluruh nabi dari kitab-kitabullah itu, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita enggak membedakan. Itu ada salatnya, ada zakatnya, ada solusinya, dan itu dihimpun pada kitab-kitab berikutnya. Plus rekam proses dari umatnya yang taat dan tidak taat. Maka kalau tahu ini, orang itu akan menemukan ini kumpulan kitab-kitab hebat. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd, kalau ingin tahu kitab yang bisa membelah gunung, yang bisa menghancurkan gunung, membelah bumi, membangkitkan orang mati, ini kata Allah. Tapi kita sering kalau berdiskusi dengan literasi kitab-kitab, maka ahlul kitab nanti kita bahas di dalam Quran itu, orang belajar politik, tapi dia kitabnya bukan kitabullah. Orang belajar ekonomi, tapi kitabnya bukan kitabullah. Orang belajar budaya, sosial budaya, masalah sosiologi, tapi bukan kitabullah. Itu disebut ahlul kitab. Ada literasi ini, pasti nanti ada ideologinya, diubah-ubah dengan tangannya. Sehingga melakukan kebiasaan kekuasaan, mengaku Islam, tapi yang dipakai kitab ahlul kitabnya namanya Machiavelli. Ya rontok. Maka ketika menggunakan kitabullah dengan rasa takwa, dengan takut yang sebenar-benarnya, dia akan jadi pemimpin. Sehingga tadi itu dalam surat An-Nur 55, nanti dia diberikan kekuasaan. Di chapter 7 yang seperti helicopter view namanya Al-A'raf, melihat dari ketinggian penduduk ahli surga yang berjalan-jalan di muka bumi dan penduduk ahli neraka yang berjalan-jalan di muka bumi, itu namanya surat Al-A'raf, dilihat dari ketinggian. Sehingga pembaca Al-A'raf itu nggak bisa ditipu dia. Maka di dalam surat Al-A'raf itu disebutkan yang menipu dan yang diajak ditipu itu nanti sama-sama di neraka. Yang campaign dan yang diajak campaign, yang ditipu sama-sama di neraka. Kalau dia tidak mengajak kepada kitabullah. Karena memilih pemimpin itu harus sampai mengirimkan pembaca kitabullah ke pusat pengambilan kebijakan. Karena dia yakin di sini ada solusi. Itu direkam di dalam kisah-kisah terbaik atau benchmarking, namanya chapter 28 surat Al-Qasas ayat 59. Hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu 'alaihi ayatina. Mengirim pembaca kitabullah. Di situ disebutkan kata tilawah ya, bukan qurra. Jadi yang dikirim itu bukan yang bacaan Qur'annya cuman bagus-bagus, setelah kemudian bagus-bagus dikasih bayaran, setelah itu nggak diajak membahas tentang kebijakan, bukan begitu. Yang dikirim itu adalah yang ngerti kitabullah, tahu caranya menggunting kejahatan-kejahatan dengan berbagai bentuk itu, lalu dikirim ke sana. Itu surat Al-Qasas ayat 59. Ayat 60, 61, 62 disebutkan yang ngajak-ngajak orang kepada orang yang memimpinnya buruk dan salah, maka yang ngajak dan yang diajak itu di neraka bertengkar nanti. Kenapa saya diajak? Kata yang ngajak, kenapa kamu ikut? Begitu dalam surat Al-A'raf dan dalam surat Al-Qasas sama itu digambarkan. Jadi kita tidak main-main di dalam menunjuk orang takwa yang dikirim. Itu nggak boleh main-main. Tapi tipuan pada umat itu kan kita cuman pesta, sejenak saja. Enggak, itu urusannya sampai akhirat itu. Itu kalau kita tidak ragu-ragu terhadap kitab yang lengkap ini. Hudan lil muttaqin. Maka kalau orang benar-benar takwa, azab diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk negeri itu mayoritasnya beriman dan takwa, maka kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Allah yang handling kesejahteraan itu. Allah handling langsung
kebarokahan dari langit dan bumi, nyembur dari bumi. Maka kejadiannya nanti di negeri Sabah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu nyembur dari bumi dan turun dari langit barokah. Barokah itu standar minimalnya adalah thubutul khair. Kualitas hari ini, kualitas besok, dan kualitas kemarin itu sama. Kalau dulu joknya kita itu kalau naik haji harganya teh susu itu berapa rial, Pak? 2 rial dulu kan. Nggak naik-naik, itu standar minimal itu. Kalau yang barokah beneran, itu bukan standarnya garis begini antara fungsi kualitas dan fungsi time, waktu. Dia bukan cuman linear ke horizontal. Dan dia bukan cuman linear begini, tapi dia eksponensial. Cepat dia kenaikannya itu. Itu sumpahnya Allah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau saja mayoritas penduduk negeri itu benar-benar imannya dan takwanya, kami handling dari langit, dari bumi barokahnya. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak yakin pada kitabullah itu. Kami azab mereka pada siang dan malam. Jadi menghadapi kesulitan. Itu kekuatannya orang takwa yang pada setiap hari ke-6 itu diingatkan terus-menerus, dan itu syarat sahnya khutbah, yaitu ada kata ittaqillah. Maka hari ke-6 itu tidak disebut hari sadis. Hari pertama hari apa, Pak, yang di bahasa Arab kan? Hari Ahad, hari Sabtu. Hari kedua Itsnain, Senin. Hari ketiga Tsalatsa, Selasa. Hari keempat Arba'ah, hari Rabu. Hari kelima Khamis, hari Kamis. Hari ke-6 disebut sadis? Enggak. Hari ke-6 hari konsolidasi, namanya Jumat. Maka nanti dijelaskan di dalam Al-Quran, salah satu kemudian ghazwul fikr, serangan orang Yahudi kepada umat Islam itu adalah mereka kemudian mengatakan itu hari Sabtu itu ibadah kami, sehingga di dalam terjemahan ini kemudian ketika mereka dihukum karena hari Sabtu itu, kemudian kita niru-niru hari Sabat. Itu kita protes tuh. Ini bahaya terjemahan begitu. Karena sebenarnya pelanggaran mereka itu adalah pada hari Jumat. Mereka tidak melakukan konsolidasi Jumatan karena dari dulu namanya memang Jumat. Hari ke-7 hari Sabat. Mereka tidak Jumatan, lalu kemudian dalam konsolidasi itu, lalu mereka masang jaring-jaring sampai enggak sholat Jumat demi menangkap ikan yang banyak hari Sabtu. Lihat tafsirnya. Terus kita kemudian membenarkan seolah-olah mereka melakukan pelanggaran karena ibadah mereka hari Sabtu. Bukan begitu. Maka seluruh nabi yang takwa itu adalah melaksanakan konsolidasi takwa tiap pekan. Namanya hari konsolidasi. Chapter itu namanya Al-Jumu'ah, hari konsolidasi. Ini menunjukkan rasa takut. Maka orang yang takwa itu cirinya takut kepada yang gaib, lalu menegakkan sholat. Maka di jantungnya Quran, surat Yasin, yang bisa dapat petunjuk itu adalah cirinya adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman. Innama tundiru manita wa khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang bisa dapat petunjuk itu yang punya rasa takut pada Ar-Rahman. Itu jantungnya Quran itu. Jadi kalau orang ngeyel mau berdebat tapi kemudian dia meremehkan kitabullah, wasting time dia. Lebih baik kepada orang yang mau mendengar saja. Karena pekerjaan kita sangat banyak, waktunya terbatas. Ayo kita bikin action. Begitu caranya orang takwa bekerja. Dia tidak habis waktu. Maka nanti di dalam surat 3 yang berbicara tentang karakter building, ciri orang yang kolbunya menyeleweng, dia banyak berbicara ayat-ayat mutasyabihat. Bukan ayat-ayat yang eksekusi muhkamat. Ada timelinenya yang jelas, ada personal incasnya, ada tugasnya. Itu baru orang takwa. Itu dalam karakter building surat Al-Imran. Yaitu mereka yang benar melaksanakan sholatnya dan berinfak di jalan Allah. Dan mereka itu percaya seluruhnya terhadap kitabullah ini kumpulan dari kitab-kitab terdahulu. Enggak ada dia kemudian mengatakan Taurat itu punyanya orang Yahudi. Enggak, Taurat itu punya Quran, ada di sini. Punya orang Islam.
Injil punya orang Islam ada di sini. Injil ada di sini, Taurat ada di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itulah mereka yang dapat petunjuk dan mereka lah orang yang champion. Muflihun itu champion, bukan loser. Antara champion dan loser itu beda jauh. Champion dan loser. Orang loser itu dikit-dikit, kita memang begini, banyak excuse-nya, banyak alasannya. Di Quran nanti menghapus seluruh alasan. Orang tidak dididik oleh kitabullah itu untuk excuse. Habis gini, habis kalah pertarungan nyalahin orang. Di Quran, orang tidak boleh melakukan excuse, apalagi sampai putus asa. Dia harus mengevaluasi dirinya dan menjadi pemenang. Maka orang yang menemukan ini, hebat sekali ya, iya. Yaitu namanya Kitabullah Al-Quranul Karim. Moga-moga dengan sering duduk dengan Al-Quran, kita menemukan kearifan. Kenapa chapter itu disusun seperti itu? Kenapa surat Al-Baqarah yang turunnya di Mina itu kok ditaruh di nomor 2? Kenapa ayat-ayat Makkiyah itu kok ditaruh di chapter 30? Renungkan, ya ulil albab, orang-orang yang mau berpikir. Moga-moga kita terbimbing oleh Allah dengan kitab Allah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ada tambahan-tambahan. Saya ingin mendengarkan nasihat-nasihat dari para senior, para guru yang ada di sini. Silakan ada tambahan-tambahan, pertanyaan atau masukan atau apa saja, usulan untuk umat ini. Nanti saya akan berbicara di depan seluruh pemimpin pemberdayaan ekonomi umat seluruh Indonesia, MUI seluruh Indonesia. Kita akan ceritakan konsep bagaimana menyelesaikan ini. Barangkali saya mendapatkan pencerahan dari rasa takwa dari para senior yang jam terbangnya ini ada Ayahanda Jenderal yang barangkali bisa memberikan masukan. Bapak-bapak yang hadir yang bijaksana dan mulia dari ibu-ibu, silakan. Boleh saya izin minum? Silakan ada tambahan. Ada? Baik, tidak ada. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis dan doa penutup Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.